مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun bersabda, man ta'allama baban minal ilmi, barang siapa yang mengajarkan satu bab, ini satu bab, tadi satu ilmu saja, ini satu bab ilmu, liya'alliman nas utiya sawaba sab'ina siddiqa. Satu bab saja kita mengajarkan, seperti bab sholat, syarat sah sholat atau syarat wudhu 6, di mana rukun wudhu itu 6. Kita beritahu kepada sahabat kita, maka pahalanya 70 siddiqan, seperti pangkat Abu Bakar Siddiq. 70, bukan 1. Abu Bakar kan diberikan pangkat As-Siddiq. Ketika kita mengajarkan satu bab saja tentang pembatalan wudhu umpamanya, seperti senggolan dengan perempuan, baik itu istri kita membatalkan karena dia boleh dinikah. Mazhab Maliki tidak membatalkan. Tapi kalau mazhab Syafi'i, selagi dia bisa dinikah oleh kita itu batal. Adek, kakak berarti gak batal tuh. Adik kita gak batal, kakak kita gak batal, mertua gak batal, dan seterusnya. Seterusnya itu ibu mertua, nenek mertua itu tidak membatalkan karena tidak boleh dinikah. Orang tua dan seterusnya ke atas, orang tua dan seterusnya ke bawah. Bibi, adanya bibi berarti bibi lagi, itu gak membatalkan. Memberitahu pembatalan itu 70 Abu Bakar Siddiq pahala. Wa qala Isa sallallahu alaihi wasallam, man alima wa amila wa 'allama fadzalika yun'a aziman fi malakutis samawat. Bahkan Nabi Isa pun pernah bersabda terhadap murid-muridnya, barang siapa yang mengajarkan ilmu kemudian dia pun mengamalkannya, ketika dia mengajarkan kemudian diamalkan pula olehnya, kemudian diajarkan lagi terhadap orang lain, maka yud'a aziman fi malakutis sama, akan menjadi keagungan di kerajaan langit. Berarti yang baik, yang paling terbaik adalah memberikan kebaikan tentang ilmu. Jadi ilmu itu yang membuat kita kerajaan di langit. Kata Nabi Isa alaihi salatu wassalam, diambil sabdanya oleh baginda Nabi. Kan tahunya dari baginda Nabi, berarti itu pun sabda Nabi, itu Nabi Muhammad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul qiyamah yaqulullahu subhanahu lil 'abidina wal mujahidin. Tatkala terjadi hari kiamat, kata Nabi, maka Allah bersabda, Allah berfirman lil 'abidin, kepada ahli-ahli ibadah, wal mujahidin, dan ahli-ahli jihad. Apa yang diucapkan oleh Allah? Udkhulul jannah, masuklah kalian semua ke surga, kata Allah ketika kiamat terjadi. Yaqulullahu bifadli ilmina ta'budu wajahina. Apa yaqulul ulama, kemudian ulama menjawab. Ini ulama menjawab, ulama itu bifadli ilmina ta'budu wajahidu. Allah, mereka semua beribadah, mereka semua berjihad dengan sebab ilmuku, dengan sebab apa yang kuajarkan kepada mereka. Benar juga. Ini khususnya ulama. Umumnya kita semua yang memberikan kebaikan. Kita protes pernah memberikan kebaikan tentang amal ilmu tadi. Kan sebab saya kalian itu bisa ibadah, kalian bisa berjihad. Bayasfauna. Kemudian kata Allah jawab, fayaqulullahu azza wa jal antum indi kaba'di malaikati, wahai ulama,
wahai orang yang memberi kebaikan tentang ilmu-ilmu Allah, kalian itu seperti malaikatku. Isfa'u tasyaffa'u, kalian mestinya memberi syafaat kepada mereka. Jangan khawatir, ayo berikan syafaat kepada mereka supaya aku ridho terhadap mereka. Berarti pangkatnya jauh lebih baik yang memberitahu tentang ilmu agama. Bahwa kita pernah memberikan ilmu wudu, pernah memberikan ilmu salat, walaupun satu umpamanya, itu batal, itu bagus sunnah, itu wajib dalam salat, kita bisa protes pada saat itu. Umpamanya sebentar lagi kita masuk neraka, ada orang yang pernah diberikan satu ilmu, selangkah lagi masuk surga, pasti protes, ya Allah, dia bisa sholat gara-gara aku, dia nggak batal sholat gara-gara aku. Maka Allah menjawab, kamu mah ahli ibadah, ahli ilmu, kamu mah kebaikan yang telah kau berikan kepadanya, sudah kamu mah sebagaikan malaikatku, wis nesafaat baik, berarti kan lebih baik. Ayasba'una sumayadkhulunal jannah, setelah memberi syafaat tuh para ulama-ulama atau para ahli-ahli ilmu atau orang yang sering memberikan kebaikan, maka mereka masuk ke dalam surga. Jadi memang ahli ibadahnya dulu, kemudian ahli jihad, ulama mah santai karena mereka memang kabak di malaikati, bagaikan sebagian malaikatku. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an minan nasi ba'da ayyutihim iyyahu walakin yadhabu bidihabil ulam. Sebab kata baginda Nabi, ilmu itu tidak akan diangkat oleh Allah. Setelah ilmu diberikan kepada seseorang, tidak akan diangkat kecuali ilmu itu diangkat dengan sebab meninggalnya ulama. Maka ketika tidak ada ulama, maka manusia pada saat itu dalam kegelapan. Datangnya ulama, maka datanglah cahaya, sehingga tidak akan pernah dicabut ilmu kecuali ulama-ulama itu meninggal dunia, baru hilang ilmunya. Fakullama dhahaba alim dhahaba bima ma'ahu minal ilmi hatta idza lam yabik al-ru'usa juhalan in su'ilu abtu bi ghairi ilmin wa yudilluna wa yudillun. Kenapa ilmu itu diangkat oleh Allah? Sebab meninggalnya ulama tadi. Kenapa dianggap sudah tidak ada ilmu pada saat itu? Sebab tanpa adanya ulama, siapa yang memberitahu tentang keesaan Allah, tentang kekuasaan Allah dan tentang nabinya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada saat itu kepala-kepala negara, pimpinan-pimpinan negara akan berfatwa semaunya dewek, akan berfatwa seenak jidatnya, sehingga dia menyesatkan karena tidak ada ulama tadi. Qala sallallahu alaihi wasallam, man 'allama ilman fakatamahu jam'ah al-jama'ullahu yaumal qiyamah bilijami minan nar. Kemudian kata Nabi lagi, barang siapa yang dia sudah mengetahui ilmu, sudah tahu ilmunya, ngerti bab sholat, bab wudu, bab zakat, akan tetapi ditanya sama orang, dia menyumputi ilmu itu, tidak menjawab. Ada orang tanya tentang sholat, padahal dia tahu, dia diam saja. Maka Allah akan mengikat di hari kiamat yang tercipta dari rantai api dari neraka. Kalau ditanya menang baik umpamanya, padahal dia tahu, kecuali nggak tahu. Lamun orang-orang aja asal jawab. Justru sebaliknya lagi, kalau nggak tahu asal jawab, dirantai juga sama api dari neraka tadi. Tapi kalau kita tahu, wajib kita menjawab jika ditanya. Tapi kalau umpamanya kita melihat ada orang berbuat salah ketika dalam ibadah umpamanya, wajibnya memberitahu ketika dia berbuat salah. Jika kuat, nggak kuat bisa menambah istighfar lah. Seperti kita sholat umpamanya, saya juga sering kalau sholat pinggir saya telunjukkan begitu, illallah bukunnya irem. Dalam Fathul Mu'in itu wajib kita memberitahu.
Terserah dia marah atau enggak. Yang jelas kewajiban kita memberitahu. Tidak wajib orang tua harus nurut, marah terlos. Karena kukunya hitam begitu, illallah ireng kan kukunya, nggak sah gitu sholatnya. Kenapa? Wudunya nggak sah. Karena tidak ada air yang mengalir ke bawah kuku. Mendingan kukunya potong kalau memang selalu hitam. Karena Islam bersih, yang boleh ada gemuk umpamanya. Mending gemuk umpamanya daki banyak di dalamnya, sehingga ketika wudhu air nggak mengalir di bawah kuku, batal wudhunya. Ada anggota yang tidak terbasuh, wajib tuh kita memberitahu. Atau ada kain bolong, bolongnya di paha, di aurat. Kalau bolongnya di betis nggak apa-apa, itu kan betis bukan aurat. Aurat itu kan dari dengkul ke pusat. Bolong umpamanya di paha, itu wajib kita memberitahu. Toeh kan sarungnya bolong. Sebab kita berdosa kalau nggak ngasih tahu, diancam oleh Allah bilijam minan nar, akan diikat dengan rantai yang terbuat dari api neraka. Itu dosa. Buat dijebokan marah, terserah marah mah, kita mau udah ngasih tahu. Kan ada cara. Kan ampurakan, bukan tersinggung mah. Ibunya ku bolong ku sarungnya itu. Enggak lah, nggak mungkin marah, stres dia marah, dia orang marah. Tapi memang ada. Macem-macem kan manusia mawatan. Dia udah malah marah-marah sih, dia kayak ngaji wingi baik. Ada itu ada. Abah mawis tua kayak kita dingin, urip kayak kita dingin. Kita dingin kemarin kejemur bukan apa. Hari memang kita dingin jadi gubernur kan, di camat, di pimpinan gitu. Jadi bukan sebab tua. Memang ada dikasih tahu marah. Cuman mungkin ngasih tahunya caranya ya. Dirayu, lamun galak dilus-lus, dipenceti kayak boleh. Insyaallah orang marah. Wajib itu, hukumnya wajib. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, nikmal atiyah wa nikmal hidayah kalimatu hikmah. Tasma'uha fatadri 'alaiha summa tahmiluha ila akhil laka muslim ta'allamahu iyyaha ta'dilu ibadatas sanah. Nabi bersabda lagi, nikmal atiyah, sebaik-baiknya pemberian, wa nikmal hadiah, dan sebaik-baiknya hadiah kalimatu hikmah, yaitu sebuah kalimat yang mengandung hikmah. Tasma'uha, akan tetapi kalian mendengar dengan kalimat itu. Fatatwi 'alaiha, kemudian dilipat kalimat itu, disimpan maksudnya. Summa takmin wa ila akhillah, kemudian dibawa, diberitahukan lagi itu pemberian yang disebut kalimat hikmat tadi terhadap saudara kita, baik laki ataupun perempuan. Ta'dilu ibadah sanatin, maka kalian dapat pahala ibadah selama 1 tahun. Kalimat hikmah, kalimat kebaikan maksudnya. Apakah itu kebaikan tentang agama, tentang muamalat sosial terhadap manusia. Pokoknya kalimat itu mengandung hikmah menurut agama itu baik, maka kita seolah-olah ibadah 1 tahun lama. Kalimat hikmah, bukan kalimat yang buruk. Mana sih kalimat hikmah seperti perbanyaklah sholat sunnah umpama, itu kalimat hikmah. Bukan hikmah kedokteran, bukan hikmah al-hikmat, bukan dukun, bukan. Hikmah itu adalah sebuah nasihat yang baik menurut agama, itu hikmah. Seperti kita sering ambil aja hikmahnya. Kalau ditanya mah apa sih hikmah? Mahwal hikmah. Oh ya pokoknya hikmah. Ambil aja hikmahnya. Ambil hikmahnya itu manfaat dari kejadian itu. Karena hikmahnya adalah bahasa-bahasa ulama, bahasa-bahasa orang-orang ibadah, orang bijak, itu hikmah. Diambil hikmahnya, ambil manfaat daripada kejadian itu, ambil contoh daripada kejadian itu. Itulah hikmah. Ada sebuah kalimat hikmah didengar oleh kita, dipakai oleh kita, disebarkan oleh kita. 1 orang saja kesebar, maka ibadah 1 tahun lama. Coba kita bagus. Ini bukan kalimat hikmah, tapi kalimat yang buruk yang disampaikan.
yang anu kemur bener ikor beres dua jadi. Itu bukan kalimat hikmah, kalimat buruk namanya. Gak usah disampaikan kalimat buruk mah, simpan aja dalam hati. Besok lagi Jumat. Allah